Jarjah berkata, demi Allah, sungguh kamu telah berkata jujur kepadaku dan tidak menipuku. Khalid berkata, demi Allah, sungguh aku berkata jujur kepadamu dan Allah pelindung yang menyaksikan apa yang kamu tanyakan tentang hal itu. Kemudian ketika itu Jarjah membalikkan perisainya dan ikut kepada Khalid dan ia berkata, ajarilah aku tentang Islam. Lalu Khalid membawanya ke kemahnya, lalu menuangkan air untuknya dari kirbah untuk bersuci. Lalu Jarjah sholat 2 rakaat dengan Khalid. Untuk masuk Islam, di samping mengucapkan syahadat, apa juga perlu melaksanakan sholat 2 rakaat seperti pada kitab ini, Ustaz? Ya memang orang masuk Islam itu terus harus sholat. Syahadat itu terus sholat. Kok itu tadi sholat 2 rakaat, kan tidak disebutkan sholat 2 rakaat sholatnya apa, mungkin sholat duhur, ya, dikosor atau sholat asar dikosor atau sholat apa, tidak dijelaskan itu. Yang jelas orang masuk Islam itu tidak cukup hanya syahadat, maka harus sholat. Ya, lalu diajari apa bisa? Maka udah syahadat langsung sholat, durung Islam maka sholat bersama Khalid, melu-melu. Kalau cara kita kan ini diarani rubuh-rubuh gedang gitu ya, saya melu aku pokoknya makmum saya. Nah gitu. Nah ini lah syahadat Islam nganti di putu barang, ya. Sholat syahadatnya ketika nikah itu dituntun Pak Naib. Agama mau apa Pak? Islam. Syahadat nggih, asyhadu alla ilaha. Wes, rampung dah Islam. Ya, wes, sholat itu tidak perlu. Maka sudah sampai punya cucu, punya anak, punya ini tidak sholat. Tapi nek diarani orang Islam ra gelem. Ya, aku nek Islam. Nah, aku nek mati Pak Mudin rebutan. Sholat ke apa enggak nih? Sholat apa enggak itu ya? Nah, masa wong wis syahadat. Padahal Nabi mengatakan yang memisahkan antara Islam dan kafir adalah sholat. Sekalipun dia syahadat tidak mau sholat ya kafir. Mati tak boleh disalatkan. Tidak boleh disalatkan. Nah, kok ngerti tidak boleh dibaca ya surat Taubat 84 itu. Tidak boleh mati disalatkan orang kafir itu. Surat At-Taubah 109 ayat 84. Wala tusalli ala ahadim minhum mata abadan wala takum ala qabrih innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasiqun. Dan janganlah kamu sekali-kali menyembahyangkan jenazah seorang yang mati di antara mereka, dan janganlah pula kamu berdiri atau mendoakan di kuburnya. Nah, apa sebabnya tidak boleh disolatkan? Terus? Sesungguhnya mereka telah kafir kepada Allah dan Rasul-Nya dan mereka mati dalam keadaan fasik. Ya. Mengapa tidak boleh disolatkan? Karena dia sudah kafir kepada Allah dan Rasul-Nya. Mati dalam keadaan fasik dia. Walaupun sudah syahadat, matinya fasik. Kenapa? Karena orang fasik itu kata Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 26 ya toh. Alladzina yanquduna ahdallah min ba'di mitsaqih. Coba dibaca saja ayatnya. Itu semua itu ada tuntunan-tuntunan dalam Quran itu ada. Jadi jangan diakal-akal saja. Surat Al-Baqarah ayat 27. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala wa yufsiduna fil ard ulaika humul khasirun. Ya. Yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah sesudah perjanjian itu teguh dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah kepada mereka untuk menyambungnya dan membuat kerusakan di muka bumi. Mereka itulah orang-orang yang merugi. Ya, orang fasik itu siapa? Orang yang merusak perjanjiannya dengan Allah setelah diikrarkan janji itu. Dia sudah syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Saya bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah. Tidak ada yang pantas disembah kecuali Allah.
dan Muhammad adalah utusan Allah. Ya, sudah bersaksi, tapi diingkari. Ya. Tidak ada ilah yang pantas disembah kecuali Allah, tapi tidak mau sholat. Berarti kan tidak. Dia mengingkari janjinya. Mengakui dari Muhammad itu utusan Allah. Ternyata tidak mau mengikuti apa yang dituntunkan Rasulullah. Mengingkari kan. Nah, dia itu mengingkari Allah. Kalau mati dalam keadaan seperti itu, nah, asik. Maka Allah tidak boleh menyolatkan orang yang mati dalam keadaan kafir kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Jadi jangan dot akal, wah itu monggo tonggo cedak ini masa orang disolatke, orang hitung tonggo. Menyolatkan orang itu udah hitung tonggo, udah hitung sedulur, gak hitung. Sholat itu kalau dia mati, Islam enggak? Kalau Islam sholatkan. Kalau Islam tidak disolatkan, yang hidup tadi yang dosa. Tapi kalau tidak Islam kok disolatkan, yang nyolatkan tadi yang dosa. Maksud sholat itu dosa? Iya, wong dilarang oleh Allah malah mbok sholatke. Apa dan MTI garis keras tenan kok. Ora garis keras, tegas. Yang dilarang oleh Allah ditinggalkan, yang diperintahkan dikerjakan. Islam memang harus begitu. Jangan Islam kayak pelacur ya. Dijak rono gelem, cak rene gelem. Nah, Islam itu yang halal-halal, yang haram-haram. Apalagi? Halaman 2. Al-Waqidi dan lainnya menyebutkan bahwa pasukan muslimin yang terluka dalam peperangan itu, mereka minta air minum, lalu setelah didatangkan air minum kepada seseorang dari mereka, ketika itu ada temannya yang lain yang juga membutuhkan minum melihat kepadanya. Maka ia mengatakan, berikanlah air minum itu kepadanya. Dan setelah air minum itu dibawa kepada sahabat yang lain, ia pun melihat ada temannya dari pasukan muslimin yang lain yang juga membutuhkan minum yang melihatnya. Maka ia pun mengatakan, berikanlah air minum itu kepadanya. Masing-masing mereka menyeru memberikan air minum itu kepada yang lain, sehingga mereka itu semuanya meninggal dan tidak ada seorang pun di antara mereka itu yang meminumnya. Semoga Allah meridhoi mereka semuanya. Yang ditanyakan, bisakah kita menyatukan tekad sesama umat Islam tanpa membedakan alma mater yang ada, agar kesatuan ukhuwah Islamiyah umat Islam di Nusantara dapat bersatu, seperti halnya yang dicontohkan oleh para sahabat semuanya yang mati syahid tersebut? Bisa ora kira-kira? Bisa enggak? Tidak bisa. Karena itu sahabat itu Islami tenanan, kita Islam di bibir saja. Ya, wong lagi beda pahamnya digebuki gitu kok. Ya ta? Wong beda siji gelem tahlilan, siji ra gelem tahlilan digebuki kok. Nek pengajian di demo bubarkan. Masalahnya apa? Ora gelem kondangan. Padahal sholat ini. Ya, sholat. Sholat wong Islam ora usah nglembu kondangan. Kamu sergap kondangan, sergap tanda untuk orang mati, ning ora sholat, kafir kamu. Ya ta? Walaupun kowe ora melu kondangan, ora gelem selamatan wong mati, kamu Islam, kamu sholat, kamu Islam. Sedang persaudaraan sama muslim itu al-muslimahul muslim, kamu Islam sholat, ya kamu Islam sholat, ya oh berarti kowe dulurku. Kowe Islam, iya kok ora gelem tahlilan. Wong mati diundang ora teko, iya ora teko ning aku orang nglarangi kowe nek kowe arep tahlilan ya tahlilono wong mati. Nek aku ora wae ya. Gitu. Ya, ning kowe Islam salat ya, ya kowe berarti dulurku. Perkara beda paham, jangan memutus persaudaraan. Maka persaudaraan zaman Nabi begitu indah sekali. Kuat Islam. Coba ini terkena tombak atau kena panah akan mati, haus sekali. Diantar air mau minum, dulu sebelahnya juga sangat membutuhkan, udah berikan saja dia. Mengutamakan saudaranya daripada dirinya diri. Enak sekarang wong mengutamakan saudaranya. Ampun kekaliran kowe mati kelaparan karepmu sing peteng-petengku wareg perkara kowe ya melarat karepmu sing penting aku sugih. Sekarang begitu. Itu.
Sekarang isine wong rebutan dunya. Pameri surgane ora kepengin. Ya enggak? Wong korupsi apa dikira ora Islam? Islam enggak kira-kira? Islam. Ngerti lah rakyat Indonesia banyak yang kelaparan, tahu enggak? Kenapa dia korupsi dipek duit-duit jutaan miliaran, akhirnya cuci uang, untuk pencucian uang. Ya itu kasihkan wong wedok sing ayu-ayu dikai kabeh tuh kok kayak mobil dikoke. Sing wong wedok ora ayu ya ra kei. Tapi dia enggak bisa nyuci uang gitu. Kenapa tidak disalurkan kepada rakyat-rakyat miskin? Padahal kowe numpuk dhuwit sakmono mati ya ora dienggo uruk. Pomo diuruki duit ya malah jikuki wong. Iya enggak? Nggo apa coba duitmu? Dia mengira yahsabu anna malahu akhlada. Dia mengira dengan harta kekayaan sebuahnya itu tuh bisa melanggengkan hidupnya. Kalau uang saya banyak, harta saya banyak, mobil saya banyak, wis apane banyak, kaya-kaya urip terus ora bakal mati. Ya. Nah gitulah. Maka Indonesia itu katanya lah, aku ya orang tahu ngitung. Katanya Indonesia itu umat Islam terbesar di dunia. Terbesar di dunia. Ya tak? Keadaannya seperti ini. Memprihatinkan. Kalau kita belajar agama, apakah inilah yang dikatakan Nabi? Akan datang Islam itu tinggal namanya saja. Sayati 'alan nas zamanun la islama illasmuhu. Islam itu tinggal namanya, identitasnya Islam, ngakunya Islam, tapi perilakunya jauh dari Islam. Malah Nabi mengatakan akan datang suatu zaman. Kamu nanti akan dipimpin seorang pemimpin yang pandai menasihati. Pidatonya, nasihatnya enak didengar, resap, sungguh mudah dipaham. Tampak kalau di atas mimbar, santun, dirungokke enak gitu lah, di pemimpin. Tapi setelah dia turun dari mimbar, ya dah, ternyata hatinya lebih busuk daripada bangkai. Ya, menipu, membohongi rakyatnya, menipu umatnya, ya, garong sana, garong sini, ya, lain ketika di atas mimbar. Jadi seperti saya Ustadz ini lah, ini pidato saya di rumah kira enak apa itu. Ternyata aku nanti setelah turun dari mimbar, ngapusi saudara. Maksiat-maksiat kami lakukan semua, sudah maksiat. Nah, itu yang dikatakan Nabi, pemimpin seperti itu, pandai berbicara indah-indah, tapi hatinya busuk melebihi bangkai. Maka hati-hati memilih pemimpin. Ini sudah saatnya mau memilih pemimpin. Jangan memilih pemimpin yang hatinya busuk. Paham nggak? Kapan memilih pemimpin? Tanggal 9, nanti pemimpin rakyat yang mewakili suara saudara. Tanggal 9 lagi Juli memimpin orang milih nomor 1 di negeri ini. Hati-hati, aja mergo kuwi sedulurku. Ya sedulurku, iki kanca akrab, tau ngekeki aku. Ya. Kata Allah, kalau kamu memilih pemimpin karena hubungan kerabat, karena hubungan saudara, karena hubungan partai, karena hubungan golongan, padahal ada yang lebih diridhai Allah karena kemampuannya. Tapi bukan saudaramu, bukan partaimu, bukan golonganmu. Kalau kamu memilih yang begitu, kata Nabi, kamu telah mengkhianati Allah, mengkhianati Rasulullah, dan mengkhianati umat Islam seluruhnya. Ini sambutan saya yang saya sampaikan di pengajian politik Islam. Hari Minggu yang lalu, tanggal berapa ya? Tanggal 30. Saya diundang. Sana ada kajian politik Islam di Masjid Al-Azhar, Jakarta. Ya. Tapi karena harinya hari Ahad, tidak mungkin saya meninggalkan saudara-saudara. Gombong teko Pak
teman itu, muko-muko dari mana datang untuk ketemu saya, tak tinggal lungan yang Jakarta. Ya, nah akhirnya yang anu sana, dah kalau Ustaz nggak bisa datang, tolong kirimkan sambutan dan nanti biar dibaca MTA, pimpinan MTA di Jakarta. Ya sudah saya kirim sambutan. Bentar lain itu isinya. Dan politik-politik Islam itu saya pengen mikir. Maka pertanyaan saudara tadi memang indah sekali Islam itu coba. Wis arep mati. Ndelok sandingnya ya membutuhkan air, udah kasihkan jadwal saya. Akan diminum sebelahnya lagi ada yang sudah megap-megap itu kehausan karena kena tombak, kena pedang. Kasihkan saja dia. Dia juga melihat akan diminum air, lihat dekatnya juga kan itu banyak yang meninggal tadi. Akhirnya sampai air tadi kembali kepada orang yang pertama sudah meninggal. Jadi malah tidak terminum karena mengutamakan saudara yang lain, kasihkan itu suruh kasihkan kanan. Nah, balik sampai pada yang pertama tadi sudah meninggal. Terus di oyak yang kedua sudah meninggal. Semua sudah meninggal, airnya malah tidak terminum. Itu karena memikirkan saudaranya. Ya lebih rela saudara saya supaya tercukupi ya, kebutuhannya daripada saya. Karena sangat membutuhkan dia. Alhamdulillah meninggal, mati syahid semua. Nah persaudaraan semacam itu sekarang sudah sulit ditemukan. Hadisnya bunyinya masih sama. Ayatnya bunyinya masih sama. Tapi perilaku orangnya sulit dibuktikan. Ini Islam tinggal namanya. Nah orang tidak ada. Mikirkan saudaranya itu enggak ada. Mikir sama dewi. Mikir sama dewi. Maka al-muslim wa akhul muslim sudah tidak ada, tidak terasa lagi. Tidak terasa. Maka jangan harapkan menang kondisi umat yang semacam ini. Ya. Untuk mempersatukan itu apa? Bisa apa tidak? Kalau umat Islam berpegang teguhnya Quran dan Sunnah, bisa. Kalau Islam hanya di lesannya, tidak bisa. Karena Allah mengatakan wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Pegang teguhlah Al-Qur'an. Tali Allah itu Al-Qur'an maksudnya. Jangan pecah belah. Kalau pegang teguhnya Al-Qur'an pasti satu. Tapi kalau sudah berpecah belah enggak usah disangsikan lagi, itu mesti sudah lepaskan Al-Qur'an. Sudah tidak dipegang lagi Qur'annya. Sudah pecah belah. Maka kita bersyukur seluruh agama masjid tafsir Al-Quran ini. Ya, dari pusat sampai daerah suaranya satu. Ya. Mewujudkan semacam ini tidak gampang. Tidak boleh warga NTA masuk aktif di partai politik, tidak boleh. Kalau kamu aktif di partai politik, kampanye apa tak toke ke MTA. Coba, nek tak bebas ke. Kono, iki waktu kampanye dari Kauman sana, wah, gua gambar Ka'bah kabeh. Kauman, ya, yang dari daerah sana, gua pohon beringin kabeh. Ya, lagi yang daerah sana, gua gambar sengenge kabeh. Wes metu bar pengajian buka kabeh. Coblos nomor 8, coblos nomor 5. Lho akhirnya kan sing do ngaji coblos-coblosan dhewe. Nah, maka kita lembaga dakwah tidak boleh berpihak kepada siapapun. Semua partai yang ada di Indonesia baik semuanya. Orang Islam yang ada di partai manapun selama dia pegang teguh Islamnya dia saudara kita. Ya, saudara kita. Maka suara kita harus satu. Sekalipun banyak tapi suaramu dipecah belah, tidak ada kekuatan apapun. Ya, umpama saya nyalon, mesti saudara milih saya kan? Nah, maka saya tidak nyalon. Ya, tapi suaranya bukan berpecah belah, tetap apa yang saya instruksikan. Ini pilih, pilih ini. Ini pilih, pilih ini. Ya.
Tapi rahasia aja kondo sopo-sopo. Iya, itu cukup ke dalam saja. Kita tidak kampanye kepada siapapun, wong kita bukan partai politik. Kemarin itu disatukan ke dalam, biar merupakan satu kekuatan yang utuh, sehingga kita harapkan. Dan kita tidak mau menerima upah apapun dari calon-calon itu. Nah kalau suaramu dibeli, wah dia nanti wes kayak duit terus berlenggang. Ya. Masa karpe, nah. Karena nggak bisa negur, wes dibayar, suaramu wes dituku. Ya. Tapi kalau kita tidak mau dibeli, janji kamu suruh milih untuk didukung NTA harus begini, siap. Kalau nanti ternyata jadi tidak milih, tidak menepati janjinya, nah kita bisa berontak sama dia nanti. Maka biar, kemarin kan kota Solo ini penuh. Saya sampai ke sini aja macet berapa kali, lewat Gading dikirane Selo ternyata penuh. Sekarang motong jalan sini, neng kono ketemu neh. Ada kampanye kemarin hari terakhir. Nah, kita sing kampanye ya monggo kita ngaji udah. Rasa ribut, pancine nyoblos itu aja dah. Nah, kan penak ngaji ning entai penak rasa mikir, sesuk milih apa rasa mikir wis. Rasa mikir. Nah, apalagi ada yang ditanyakan dari brosurnya? Halaman 2 masuk ke 3. Ada yang mengatakan sesungguhnya orang yang pertama gugur sebagai syahid dari pasukan muslimin dalam peperangan ini adalah seorang laki-laki yang datang kepada Abu Ubaidah. Lalu ia berkata, sesungguhnya saya telah siap untuk urusanku ini. Apakah engkau ada pesan yang akan saya sampaikan kepada Rasulullah? Abu Ubaidah menjawab, iya. Sampaikanlah salam kepada beliau dan katakanlah, ya Rasulullah, sesungguhnya kami telah mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Tuhan kami menjadi kenyataan. Kemudian orang laki-laki tersebut maju berperang sehingga terbunuh sebagai syahid. Semoga Allah merahmatinya. Yang ditanyakan, apakah orang yang mati syahid itu bisa menyampaikan salam Abu Ubaidah kepada Rasulullah? Wong sudah mati ya tidak menyampaikan, sudah mati gitu kok. Beda, artinya dia sudah siap. Kalau nanti ketemu Rasulullah, apa yang ya kalau ketemu sampaikan salam seperti tadi. Kalau sudah mati tidak ketemu ya tidak disampaikan salamnya. Nah, maksudnya tadi karena itu Rasulullah kan sudah wafat. Sudah wafat. Kalau Rasulullah sudah wafat, dia masuk surga, orang yang masuk ketemu nanti Rasulullah ketemu. Karena orang yang beriman itu akan dikumpulkan oleh Allah ya di surganya nanti dengan para siddiqin, para syuhada, para salihin, para nabi toh. Ya. Wa may yuti'illaha wa rasulah diberikan oleh Allah ya, akan diberikan nikmat kepada mereka seperti nikmatnya diberikan kepada para nabiin, wasyuhada, wasolihin. Para nabi, wasudikin, wasuhada, wasolihin. Wa may yuti'illah wa rasulah faulaika ma'alladzina an'amallah. Mereka itu diberi kenikmatan oleh Allah ya, seperti kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada al-nabiyyin, wasiddiqin, wasuhada, wasolihin. Jadi kita mati syahid dia masuk sana nanti ketemu Rasulullah. Nah, kalau ketemu Rasulullah kan maka bisa menyampaikan salamnya. Ya, jika saya mau dititip salam dari Abu Ubaidah sampaikan pada Rasulullah, maka dia ya sanggup ya. Jadi dia tadi sudah siap mati syahid, dia masuk surga. Kan masuk surga nanti ketemu dengan Rasulullah, ketemu para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Nah di sana ketemu kumpul dengan beliau-beliau itu. Maka Abu Ubaidah mengintipkan salam tadi ya sampaikan salam. Ketemu nanti. Maka dia sanggup karena harapannya nanti ketemu Rasulullah di sana. Kalau udah mati menyampaikan salam kepada yang hidup nggak bisa. Oh ini Rasulullah sudah wafat juga,
Wong ini pada zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq ini. Dalam peperangan belum selesai, Abu Bakar As-Siddiq sudah wafat, ya, digantikan oleh Khalifah Umar, perang dilanjutkan, Khalid bin Walid dipanggil oleh Umar supaya kepemimpinan diserahkan kepada yang lain, tapi jangan disuarakan pada yang lain. Nanti kalau tahu Khalifah meninggal, nanti mengurangi semangat. Para sahabat-sahabat yang maju perang nanti kecewa. Maka khusus ini Khalid, panglima perangnya aja diberitahu bahwa ini Abu Bakar As-Siddiq wafat, digantikan oleh Umar. Nah, terus Khalid bin Walid tetap menyemangati perang. Berita kematian Abu Bakar tidak dikabarkan kepada tentara-tentara itu. Dan saudara bayangkan Abu Bakar Khalid bin Walid dengan pasukan berkudanya hanya 100 orang. Menghadapi musuhnya berapa? Ya, 100.000 orang. Bayangkan itu. Maka Jarrah tadi, ya, apa yang dikatakan tadi, dia sampai heran itu, Jarjah tadi, tanya, apa nabimu itu menerima pedang dari Allah, terus pedangnya Allah diberikan kamu? Tanya pada Khalid. Jarjah ketika akan masuk Islam tadi loh, dialog dulu dengan Khalid. Jadi apa nabimu dulu menerima pedang dari Allah, terus sebelum nabimu wafat pedangnya diberikan kamu. Sebab ini perang yang dipimpin Khalid bin Walid tidak pernah kalah, menang terus itu. Coba perbandingannya kan sangat jauh musuhnya ini. Tapi taktik perangnya memang pandai. Pecah dulu tentara musuh yang jumlahnya besar dipecah dulu biar korat karit lah. Kalau sudah tidak menyatu baru dilawan. Nah, sampai Jarjah tadi gumun melihat itu. Khalid merangkan tidak.